Nonot aknino an biusif Yesus in menekan. Bapak mama, kakak adik, anak-anak yang Tuhan Yesus berkati. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hingga sore ini kita ada di sini untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu luar biasa bagi kita sekalian. Dalam cerita Syarah pelayanan di Gemit, hari ini merupakan satu hari bersejarah. Tanggal 5 Juli 2024 di jemaat ini kita menyaksikan bahwa Tuhan bekerja luar biasa bagi Gemit. Untuk itu kita tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan, karena hari ini saya melihat cukup banyak umat Tuhan datang dari semua penjuru dunia untuk menyaksikan bahwa Tuhan terlalu baik, bekerja pakai berbagai cara dan pakai banyak orang. Kami menyapa dengan kasih dan hormat penjabat Bupati Timur Tengah Selatan, penjabat Sekda Timur Tengah Selatan, seluruh pimpinan OPD Kabupaten Timur Tengah Selatan yang berkesempatan hadir, orang tua terkasih kita Bapak Ipitahun. Kami juga menyapa dengan penuh kasih pimpinan TNI Polri yang berkesempatan hadir dalam kebaktian peluncuran Injil Markus dan Sidnino. Kami juga menyapa dengan penuh kasih Ketua Majelis Klasis Amanatun Selatan, Amanatun Timur, Amanatun Utara, dan teman-teman Ketua Klasis lainnya. Hadir juga salah satu sahabat Ketua Klasis Pantar Timur. Selamat datang Ibu Feribang, jauh-jauh dari Alor Pantar Timur untuk menghadiri ini. Cara Tuhan bekerja melalui kegiatan ini. Kami menyapa dengan kasih Ketua Majelis Jemaat Efata Nunkolo. Kami juga menyapa dengan penuh kasih para camat Nunkolo, Amanatun Selatan, dan juga mungkin bapak-bapak camat yang lain yang tidak sempat kami sapa satu persatu. Para kepala desa yang berkesempatan hadir, juga tokoh-tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir, tokoh-tokoh adat. Kami juga menyapa dengan penuh kasih orang-orang tua terkasih kita, para pendeta emeritus. Ada Bapak Pendeta Semniti, Bapak Hingki, juga bapak-bapak ibu yang lain yang tidak sempat kami, Mama Tahun. Terima kasih karena bapak ibu walaupun sudah usia senja tapi tetap memberi diri untuk melayani. Jarak tidak menjadi sebuah alasan. Singkatnya bapak ibu sekalian, yang menjadi orang-orang istimewa yang berkesempatan hadir dalam acara kebaktian peluncuran Injil Markus dan Sidnino dalam bahasa Amanatun. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Kami ada di sini untuk menyampaikan suara gembala mewakili Majelis Sinode Gemit. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari kawan-kawan Majelis Sinode Gemit yang lain, karena hari ini mestinya kami 2 orang yang hadir, tetapi karena tugas Pak Ketua Sinode ada di Timor Leste, tentunya sedang dalam perjalanan pulang, dan saya mesti hadir, dan saya yang hadir sudah untuk mewakili Majelis Sinode menyampaikan suara gembala dalam peristiwa ini. Kebetulan saya adalah Majelis Sinode Harian, Koordinator Teritori Timur Tengah Selatan. Saya merasa sangat bersyukur secara pribadi karena hari ini di sini khotbah dalam bahasa Timur, menyanyi dalam bahasa Timur, bahasa yang orang tua kami pakai, tapi saat ini kami sebagai anak-anak ketika pakai merasa sepertinya asing. Tois yang sudah begitu lama tidak terdengar dan membuat bulu kuduk merinding. Bijol, heo yang kita bisa nonton di YouTube, saya lihat langsung, membuat bulu kuduk merinding juga, menghadirkan suasana surgawi
pada siang hari ini. Hadir kita di sini untuk menjadi saksi atas peristiwa sungguh luar biasa yang Tuhan buat melalui anak-anak yang bertalenta khusus. Bapak Profesor Charles bersama Mama dan tim penerjemah yang kerja mereka luar biasa. Kita tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Saya merasa sedikit tidak nyaman orang luar negeri menjadi konsultan untuk tulis kita punya Injil dalam bahasa kita sendiri. Saya yakin kalau kita semua dikasih kumpul pasti kita tulis 5 tahun juga son jadi atau 10 tahun juga son jadi. Ini hanya cara-cara kerja Roh Kudus saja, sehingga memampukan orang-orang luar biasa ini menghadirkan mereka di tanah timur untuk membuat sejarah dalam pelayanan di Gemit, menulis Injil atau menerjemahkan Injil dalam bahasa timur, khususnya Amanatun. Kita bersyukur juga karena Injil dalam bahasa Amanuban juga sudah diluncurkan, dan kita menunggu Injil dalam bahasa Molo pasti juga akan menyusul nanti. Amarasi sudah, Helong juga sudah, baru-baru di Dengka sudah, dan masih banyak tempat lain. Oktober Alor menurut Bapak Hengki. Cara Tuhan bekerja luar biasa, pakai anak-anaknya untuk membuat hal-hal yang mencengangkan. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, bahasa menunjukkan peradaban kita. Bahasa merupakan sebuah kekayaan yang ditinggalkan oleh para leluhur kita yang harus diwariskan. Dia menjadi bagian dari budaya. Hasil penelitian Lembaga PBB UNESCO 2014 menunjukkan bahwa bahasa-bahasa di daerah di dunia setengahnya hampir musnah. Penelitian terhadap 6.000 bahasa menunjukkan bahwa 3.000-nya atau setengahnya akan musnah. Di Indonesia khususnya LIPI juga meneliti, dengan hasil juga yang buat kita tenganga, bingung, karena bahasa daerah kita dari 769 teliti 169 akan musnah. Kita bersyukur kita belum sampai ke titik kemusnahan itu. Ini menjadi sebuah alarm bagi kita sekalian, atau tanda hati-hati bagi kita sekalian, bahwa suatu ketika nanti tidak berhati-hati maka jati diri kita akan hilang, karena bahasa kita akan hilang. Kawin mawin antar suku, sekolah membuat kita untuk pelan-pelan lupa bahasa kita. Berpindah dari desa ke kota buat kita juga berpindah bahasa. Saat ini kalau kita bertemu dengan orang-orang timur di Kupang, omong bahasa timur, sambung pakai bahasa Indonesia. Rasa sungkan, malu kalau omong pakai kita punya uap meto. Ini sebuah budaya baru sedang masuk dan mengancam keberadaan budaya kita. Gereja hadir, gereja ada untuk tetap mempertahankan budaya itu. Injil diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, karena Tuhan mau untuk berbicara kepada kita dengan bahasa yang kita mengerti. Kalau semua kita pakai bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris, dalam khotbah atau menyanyi, pasti banyak yang angguk, tapi itu angguk mungkin karena bukan mengerti, tapi bisa karena mengantuk atau tidak mengerti atau bingung dengan apa yang disampaikan. Oleh karena kita harus menerjemahkan Injil itu dan membawakan itu dalam khotbah-khotbah dalam versi bahasa Timur, khususnya di Amanatun. Kepada Bapak Ibu Pendeta, hari ini kita sudah luncurkan Injil Markus dalam bahasa Amanatun. Pekerjaan rumah bagi Bapak Ibu sekalian.
juga semua presbiter dalam pemberitaan firman Tuhan diatur jadwalnya untuk pada minggu-minggu tertentu bisa menggunakan bahasa daerah setempat. Guru-guru sekolah minggu juga kita perlu untuk memprogramkan agar anak-anak kita semenjak dini mereka sudah dibiasakan untuk baca firman dalam bahasa daerah. Kami sudah menetapkan bulan budaya. Ketika kita baca firman di Kota Kupang, cari orang langka, susah. Bahkan pembaca Alkitab sepertinya tetap satu orang setiap tahun, susah sekali. Injil diterjemahkan untuk menolong kita, bukan membuat kita tersandra atau merasa sulit untuk menggunakannya. Kita minta kekuatan tuntunan Roh akan menolong kita untuk memahami bahasa kita sendiri. Hal yang berikut menjadi tanggung jawab kita, Majelis Sinode bersama UPP Bahasa dan Budaya. Saat ini kita sudah bergeser dari dunia membaca buku fisik ke dunia digital. Kita juga berharap bahwa kita punya cerita-cerita dalam bahasa daerah kita masing-masing yang dibuat dalam YouTube untuk anak-anak kita bisa menggunakannya. Mereka lebih senang nonton ketimbang baca buku, sehingga ini bisa menjadi sebuah cara untuk mensosialisasi, mengajarkan bahasa daerah kita kepada anak-anak kita yang sudah lebih senang kepada hal-hal yang berkaitan dengan digitalisasi. Hal yang berikut, Majelis Sinode mendukung UPP Bahasa dan Budaya untuk terus bekerja, terus menjadi berkat, terus menjadi pelita yang menerangi wilayah pelayanan Kemit dengan terjemahan-terjemahan dalam seluruh bahasa daerah, agar pada waktu-waktu yang akan datang semua daerah dengan bahasanya bisa kita temukan kitab dalam bahasa masing-masing, juga buku-buku nyanyian. Terjemahan ini akan menolong kita, dan pekerjaan kita sebagai pelaku-pelaku Injil dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita, mestilah kita akrabkan diri kita dengan buku-buku yang telah diterjemahkan, agar semangat kita untuk melestarikan budaya-budaya kita, bahasa kita bisa terwujud, dan anak-anak kita tidak meninggalkan budaya mereka. Kami terus mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang berdiri untuk kepentingan pelayanan pekabaran Injil dalam bahasa daerah kita masing-masing, agar melalui pekabaran Injil mereka itu nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa diselamatkan, dan Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Demikian penyampaian suara gembala. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Wisneno nokan kit ok.